dulu ya. Nah, jadi kinematika itu kan pada dasarnya kita ilmu yang belajar tentang mengamati gerak. Nah, ketika kita mengamati gerak, kita melihat suatu objek itu bergerak, ada beberapa variabel yang menggambarkan si benda ini beneran bergerak nggak sih? Nah, variabel-variabel itu nanti yang mendefinisikan gerak suatu benda. Ada apa aja variabelnya? Ada posisi, terus ada laju, terus ada percepatan, sama ada yang namanya waktu. Nah, nanti di kinematika kita mungkin bakal ketemu sama berbagai macam kasus gerak ya. Kayak gerak lurus beraturan, terus gerak lurus berubah beraturan, gerak parabola, gerak melingkar gitu. Nah, itu semuanya sebenarnya yang membedakan itu adalah dari ini aja. Dari percepatannya itu nilainya gimana, bentuknya gimana, arahnya kemana. Nah, kalau kita ubah-ubah percepatan benda, nanti efeknya adalah lintasan bendanya berubah. Lintasan benda berubah. Makanya nanti benda itu bisa bergerak secara gerak lurus, atau gerak parabola, atau bisa juga nanti geraknya melingkar gitu. Itu semuanya dipengaruhi oleh percepatan benda, arahnya kemana dan besarnya gimana. Kayak gitu. Tapi sebelum kita masuk ke kasus-kasus ini, nah kita definisiin dulu percepatan itu bergantung sama yang namanya laju. Laju itu juga bergantung sama yang namanya posisi. Gitu. Dan semua variabel ini, entah laju, posisi, atau percepatan gitu ya, itu dihubungkan sama yang namanya waktu. Gitu. Nah, posisi benda itu biasanya kita bagi menjadi dua variabel. Variabel yang bisa mendeskripsikan suatu benda. Ada yang namanya jarak, ada yang namanya perpindahan. Nah, bedanya jarak sama perpindahan ini apa? Nah, secara nilai gitu ya, secara nilai nilai variabelnya, simpelnya gini, kalau jarak itu dia adalah nilai skalar. Tapi tapi kalau misalkan perpindahan, dia adalah suatu besaran atau nilai vektor. Itu kalau kita lihat dari nilainya aja, komponennya aja. Nah, tapi kalau kita lihat secara kejadiannya gimana, secara fisikanya gimana? Kalau jarak, misalkan kayak gini, kita punya anak kecil gitu ya. Anak kecil itu bergerak dari titik A ke titik B. Dia bergerak dari titik A ke titik B, kayak gini. Set. Nah, gini. Nah, dia menempuh lintasan yang warna hitam ini. Jadi, dia muter-muter gitu sampai akhirnya sampai di titik B. Nah, ketika kita ngomongin jarak, yang kita omongin itu adalah seberapa panjang nih lintasan yang ditempuh. Lintasan yang ditempuh. Nah, ini adalah sama dengan jaraknya. Tapi kalau yang kita omongin itu adalah perpindahan, maka seberapa jauh dia bergeser dari A ke B. Berarti kan dia gesernya cuma segini aja kan ya. Cuma gini aja gesernya. Nah, nah ini adalah perpindahan. Jadi perpindahan itu dia cuma peduli posisi awal dan akhir aja. Dan akhir. Sementara kalau misalkan jarak, dia itu peduli seberapa jauh kita melangkah sih, seberapa capek kita yang dibutuhkan untuk berpindah dari titik A ke titik B. Kalau kita menempuh jalan yang warna hitam ini. Gitu ya. Lintasan panjang total lintasan yang ditempuh. Nah, terus perpindahan itu juga dia punya, karena dia merupakan besaran vektor, selain dia kita peduli sama gesernya seberapa jauh dari A ke B ini, kita juga memperhatikan arahnya kemana. Gitu. Jadi dia geser dari A ke B, misalkan bergeser sejauh 5 meter. Arahnya kemana? Oh, misalkan arahnya ke utara. Gitu. Ke utara. Nah, itu adalah perpindahan. Seorang anak berlari sejauh 10 meter ke utara. Berarti itu perpindahan. Tapi kalau misalkan seorang anak berjalan sejauh 700 meter, nah itu jarak. Gitu ya. Karena ya udah, dia jalan 700 meter ya bisa bebas kemana aja jalannya. Tapi ketika kita bilang 10 meter dengan arah tertentu, berarti dia jalannya sejauh 10 meter dan arahnya ke misalkan ke utara gitu ya. Nah, itu adalah perpindahan. Kita peduli sama arahnya. Itu yang membedakan jarak dan perpindahan. Nah, jarak itu biasanya ditulis variabelnya itu bisa pakai S gitu ya.
Nah, kalau perpindahan itu biasanya ditulis variabelnya bisa pakai R, bisa pakai X, bisa pakai Y, bisa pakai Z, bebas. Dan ditulisnya itu adalah biasanya delta delta R. Yang mana delta R itu adalah RT dikurangin R0. RT ini adalah posisi akhir bendanya, sementara R0 ini adalah posisi awal. Atau bisa juga ditulisnya sebagai delta X, yaitu XT dikurangin X0, itu juga sama aja. Ini juga perpindahan. Posisi akhir di sumbu X dikurangin posisi awal di sumbu X. Gitu ya. Yang membedakan biasanya pakai R, X, atau Y, atau Z, itu cuma bendanya ada di sumbu apa. Kalau R biasanya itu dia perpindahannya 3 dimensi. Kalau misalkan pakai X berarti 1 dimensi di sumbu X saja. Kalau pakai Y berarti perpindahannya di sumbu Y aja. Kalau pakai Z berarti di sumbu Z. Jadi tinggal menyesuaikan aja. Dia geraknya 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Nah, ini tentang posisi benda. Jadi ada 2 variabel yang menyatakan posisi benda, yaitu jarak dan perpindahan. Nah, terus ketika suatu benda itu bergeser dari A ke B, pasti dia butuh waktu kan? Gitu. Ketika dia pindah, butuh waktu. Ketika berpindah, ini butuh waktu. Nah, kalau dia butuh waktu buat pindah dari A ke B, artinya kita bisa mengukur seberapa singkat dia pindah dari A ke B. Nah, seberapa singkat, ukuran seberapa singkat itu yang kita sebut dengan namanya laju. Jadi, laju itu bisa kita definisikan sebagai perubahan posisi terhadap waktu yang dibutuhkan untuk dia posisinya berpindah tadi. Gitu ya. Itu laju. Nah, laju itu sendiri juga dibagi lagi nanti. Ada yang namanya kelajuan, ada yang namanya kecepatan. Nah, ini dua mirip sama konsep tadi jarak dan perpindahan. Kalau misalkan jarak itu besaran skalar, perpindahan itu adalah besaran vektor. Nah, gitu juga dengan laju. Kalau kelajuan itu adalah besaran skalar. Sementara kalau kecepatan itu adalah besaran vektor. Nah, cara ngebedainnya gimana? Kelajuan itu secara matematis dirumuskannya kayak gini. Dia variabelnya itu adalah v, gitu ya. Dirumuskannya itu adalah jarak total yang ditempuh sama bendanya dibagi sama waktu total tempuhnya. Jadi buat nyari kelajuan, yang kita butuhkan itu adalah berapa sih jarak yang dibutuhkan untuk dia menempuh lintasan yang warna hitam tadi. Dibagi sama waktu yang dibutuhkan untuk dia jalan di sepanjang lintasan hitam ini. Itu kalau laju atau kelajuan. Tapi kalau kecepatan, karena dia vektor, yang kita gunakan itu adalah perpindahan. Ya. Nah, jadi kelajuan itu karena dia vektor, berarti atasnya itu ada panahnya. Itu bisa kita definisikan sebagai perpindahan total bendanya, delta R, dibagi sama delta T. Waktu total yang dibutuhkan bendanya untuk berpindah. Nah, terus si kecepatan ini sendiri, itu bisa dibagi jadi dua, bergantung sama besar dari perpindahan sama besar dari waktunya. Kalau dia perpindahannya gesernya jauh, misalkan langsung dari A ke B nih, kan jauh nih gesernya 5 meter. Nah, itu maka kita pakai definisinya kecepatannya adalah kecepatan rata-rata. Ya. Kecepatan rata-rata. Tapi kalau misalkan dia gesernya dikit-dikit, misal dia gesernya kayak gini. Dari A geser ke sini sejauh 0,1 meter. Terus geser ke sini sejauh 0,2 meter. Terus dia geser lagi ke sini sejauh 0,1 meter lagi. Terus ke sini sejauh 0,3 meter. Jadi perpindahannya dikit-dikit. Dan tentunya dengan waktu yang juga singkat. Misalkan ini dia gesernya sejauh misalkan cuma 1 detik. Terus dia geser lagi ke sini 1 detik lagi. Terus dia geser lagi ke sini 1 detik lagi. Jadi pindahnya dikit-dikit gesernya. Waktu yang dipakai juga buat geser dikit-dikit gitu. Nah, itu kita sebut nama variabelnya adalah kecepatan sesaat.
Jadi kecepatan di saat itu juga. Perpindahannya dikit-dikit. Kalau mau ngebayangin bedanya gini, misalkan ada seorang anak gitu ya, dia berlari ke utara, gitu, ke utara sejauh 100 meter dengan waktu misalkan 10 detik. Seorang anak berlari berlari ke utara dan sejauh 100 meter dengan waktu 10 detik. Nah, kita bisa ngitung nih kelajuan kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-ratanya itu adalah perpindahan total dia yaitu 100 meter ke arah utara dibagi sama waktu tempuhnya yaitu 10 detik. Berarti kecepatan rata-rata si anak itu adalah sekitar 10 meter per detik dengan arah ke utara. Utara. Nah, ini kecepatan rata-rata. Nah, tapi kalau misalkan kita ditanya berapa kecepatan sesaat si anak. Nah, berarti sama aja kayak kita ditanya kan selama dia bergerak 10 detik ini dia bisa jadi ada di detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, dan seterusnya sampai ke detik ke-10. Nah, bisa jadi kecepatannya tuh nggak sama 10 meter per second terus. Tapi bisa jadi berubah-berubah. Misalkan di detik pertama dia kecepatannya 10 meter per second. Di detik kedua dia berhenti sebentar, nggak bergerak. Tapi di detik ketiga dia misalkan jadi 30 meter per second. Di detik keempat dia tambah kenceng lagi jadi 50 meter per second. Terus di detik kelima dia berhenti lagi. Gitu. Jadi di tiap detik beda-beda. Nah, kecepatan yang per detiknya ini, di detik keberapa kecepatan yang berapa, ini yang kita sebut namanya dengan kecepatan sesaat tadi. Ya. Nah, secara matematis, kalau kita pengen ngitung kecepatan sesaat, berarti yang kita gunakan itu bukan delta lagi, bukan delta R per delta T. Tapi yang kita gunakan itu adalah, untuk ngitung kecepatan sesaat, itu adalah pakai turunan. dr per dt. Jadi turunan dari posisi atau perpindahan terhadap waktu. Gitu ya. Kenapa pakainya turunan? Karena pada dasarnya, makna dari turunan itu adalah kita mencari suatu perubahan yang sangat kecil sekali. Kalau delta, kita mencari perubahan tapi perubahannya gede. Kayak misalkan dia langsung geser 5 meter. Dia langsung geser 100 meter. Tapi kalau pakai turunan, perpindahan itu gesernya dikit-dikit. Kayak misalkan per 1 detik. Atau misalkan kalau dari jaraknya, misalkan jaraknya cuma 0,1 meter, 0,1 meter kayak gitu. Nambahnya dikit-dikit. Gitu ya. Itu konsep tentang jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Terus ada lagi yang namanya tadi percepatan. Percepatan. Nah, percepatan ini apa? Percepatan ini adalah yang namanya perubahan dari kecepatan. Perubahan kecepatan. Nah, jadi percepatan ini adalah variabel yang menentukan ketika si benda bergerak, apakah nanti arahnya bakal berubah atau kecepatannya bakal berubah, besarnya dia tambah lambat atau tambah kencang, kayak gitu. Nah, itu percepatan. Nah, percepatan itu dibagi dua. Ada yang namanya percepatan rata-rata, ada yang namanya percepatan sesaat. Nah, beda sama variabel-variabel sebelumnya. Kalau tadi kan posisi benda itu ada jarak, ada perpindahan, ada yang skalar, ada yang vektor. Terus laju juga sama, ada yang skalar, ada yang vektor. Tapi kalau percepatan ini nggak ada yang namanya percepatan versi skalar atau perlajuan itu nggak ada. Jadi percepatan itu otomatis pasti dia vektor, gitu ya. Karena percepatan itu merubah kecepatan benda. Dan ketika kita ngomong merubah kecepatan benda, ingat karena kecepatan itu vektor, maka ini bisa jadi dia merubah arahnya, gitu ya, dibelokin gitu kecepatannya, atau bisa juga merubah besarnya. Entah dia jadi ngegas gitu tambah kencang atau ngerem tambah pelan, berubah besar gitu. Nah, terus kalau percepatan rata-rata itu cara nyarinya itu adalah rata-rata dengan kita ngitung perubahan kecepatan delta V dibagi sama waktu total yang dibutuhkan untuk kecepatan tadi berubah delta T. Kalau percepatan sesaat, cara ngitungnya itu adalah pakai turunan lagi, dv per dt. Jadi turunan kecepatan terhadap waktu gitu.
Nah, tapi kan tadi kita tahu bahwa kecepatan sesaat itu adalah turunan posisi terhadap waktu. Jadi bisa kita tulis juga sebagai turunan kedua posisi terhadap waktu, gitu ya. Jadi um, bisa pakai dua cara, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Tinggal kita lihat konteksnya, apakah dia berubahnya secara besar langsung langsung gede gitu intervalnya, atau intervalnya kecil-kecil. Kayak contoh misalkan kayak gini, contoh soalnya biar lebih kebayang gitu ya. Ini ada orang dari titik A ke titik B ke titik C ke titik D. Jangan jangan ke D deh, sampai C aja biar nggak banyak. Misalkan dari A ke B dia geser sejauh 10 meter. Terus dari B ke C dia geser sejauh 5 meter katakanlah. Gitu ya. Terus waktu yang dibutuhkan dia pindah dari A ke B itu misalkan 1 detik. Jadi dia pindah dari A ke B 1 detik, gitu ya. Kita kasih nama T1. Terus dari B ke C butuh waktu misalkan 2 detik. Pas dia udah sampai di C, dia balik lagi ke A dan butuh waktu sekitar 4 detik. Misal. Pas dia udah sampai di A, dia balik lagi ke B dan butuh waktu sekitar 1 detik. Nah, pertanyaannya, berapa perpindahan? Terus misalkan berapa jarak jarak bendanya? Terus berapa kecepatan rata-rata? Gitu ya. Nah, tiga dulu ini aja. Berapa perpindahan, jarak, dan kecepatan rata-ratanya? Nah, ingat, kalau misalkan kita ditanya berapa perpindahannya yang kita butuhkan untuk nyari perpindahan, misalkan variabel delta x mungkin, itu cuma dua hal, yaitu posisi akhir dikurangin sama posisi awal. Nah, sekarang gini, dia kan geraknya dari mana ke mana? Dari A ke B, itu kan ya. Habis itu dari B ke C, habis dari C ke A, habis dari A ke B lagi. Berarti posisi akhirnya di mana? Di B. Di B kan ya. Berarti ini sama aja XB. Posisi awal dia sebelum dia bergerak di mana? Di XA. Di XA. Berarti ya tinggal kita kurangin aja. XB dikurangin XA. B itu kan 10 meter dari A. Terus A Hmm. itu titik awal dia di 0. Berarti 10 dikurangin 0. Berarti perpindahannya itu cuma 10 meter 10. aja. Tapi ingat, perpindahan itu kan vektor ya. Berarti selain dia gesernya berapa, kita juga peduli arahnya kemana. Dia geraknya kemana nih? Dari A ke B itu arahnya kemana? Kanan atau kiri? Ke kanan. Ke kanan. Berarti 10 meter ke kanan. Gitu ya. Kalau ke kiri tuh negatif berarti atau enggak? Iya, negatif. Jadi minus 10 meter. Nah, terus kalau jaraknya sekarang. Kalau jarak, ingat tadi definisi jarak, itu kita nggak peduli arah. Tapi kita peduli seberapa jauh dia bergeser. Seberapa jauh lintasan yang dia tempuh. Berarti ketika dia geser dari A ke B, B ke C, C ke A, terus dari A ke B lagi, itu kita hitung semua. Dia geser-geser berapa? 45 bukan? 45. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 15, 30. 30 tambah 10, ya benar, 45. Berarti jaraknya 45 meter, tapi kita nggak peduli arahnya kemana. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kecepatan rata-rata, ingat kecepatan rata-rata itu tadi apa? Kecepatan Yang rata-rata. delta R per delta T. Ya, delta R per delta T. Nah, sini kan delta R itu perpindahan. Perpindahannya kita tulisnya dalam X ya. Berarti sama aja kayak delta X per delta T. Nah, delta X Jadi itu tadi kan 10 ya. Delta T-nya berapa? hmm, Waktu total dia buat berpindah. 8, Berapa? 8, 8 detik. 8. 1 tambah 2, 3.
tambah 3 tambah 4, 7 tambah 1, 8. Iya benar, 8. Berarti total kecepatan rata-ratanya 5/4. 5 per 4 4 meter per second. per second. Arahnya ke kanan gitu ya. Ke Kenapa kanan. kenapa ke kanan? Soalnya yang terakhirnya, bener nggak? Yang dari arah A ke B-nya yang Iya benar. dilihat. Iya benar. Karena arahnya ngikutin perpindahannya. Perpindahannya kan dari A ke B. Ya berarti kecepatannya juga arahnya dari A ke B. Kayak gitu. Oke. Nah, ini konsep tentang variabel rata-rata. Nah, sekarang gimana kalau kita mainan konsep variabel sesaat? Nah, ketika kita menyatakan suatu besaran itu pakai variabel sesaat, maka kita menyatakan besaran tadi, entah itu posisi. Aku boleh lihat slide sebelumnya nggak? Soalnya aku Oh nyaut ya, bentar. beres. Oh ya, Yang yang mana? satu lagi. Yang Dari laju. dari laju oh, sini. Oke, oke. Sama yang satu lagi. Yang ini. Setelahnya. Bukan yang setelahnya lagi. Nah, percepatan. Oke, udah. Udah. Ini? Udah. Yang ini udah. Oke. Sip. Nah, ketika kita ngomongin variabel sesaat, entah itu posisi sesaat, terus kecepatan sesaat, atau dia bisa juga nanti percepatan sesaat, ya. Kalau kita ngomongin dia sesaat, maka semua variabel ini pasti nanti merupakan fungsi fungsi waktu. Maksudnya fungsi waktu gimana? Nanti posisinya misalkan kita bisa nyatakan X sebagai bla 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 T. Ada variabel T-nya. Jadi nanti ketika kita masukin untuk T yang berbeda-beda, kita dapat posisinya berapa. Kayak misalkan T sama dengan 1, kita dapat posisinya 1 meter. T sama dengan 2, kita dapat posisinya 4 meter, dan seterusnya. Itu juga kecepatannya, itu merupakan fungsi T. Percepatannya juga fungsi T. Itu kalau kita ngomongin variabel sesaat. Contoh misalkan gini, kita punya eh, kita punya misalkan kecepatan sebagai fungsi sesaat. Ya, kecepatan sorry, bukan kecepatan, posisi saat benda. Posisi tiap saat benda itu dinyatakan sebagai kayak gini, 3T pangkat 3 plus 10T plus 7 meter. Nah, gini. Berarti ketika kita masukin T-nya beda-beda, nanti posisi benda tuh bakal berubah-berubah. Kalau T-nya 0 berarti posisi benda ada di 7 meter. Kalau T-nya 1 berarti posisi benda ada di 20 meter. Kayak gitu ya. Nah, ketika kita tahu fungsi suatu variabel sebagai fungsi waktu gitu ya, kita bisa nyari variabel lainnya. Kayak misalkan kita bisa nyari kecepatan sesaat pada T sama dengan 2 detik. So, kita juga bisa nyari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata ketika bendanya bergerak dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2. Terus kita juga bisa nyari percepatan sesaat. Misalkan pada T sama dengan 2 juga. Nah, kita juga bisa nyari percepatan rata-rata. Ketika bendanya bergerak dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2. Nah, cara nyarinya gimana kalau misalkan kita dikasih variabel sebagai fungsi waktu kayak gini? Nah, ingat definisi yang tadi. Kalau dia rata-rata, maka kita pakai definisi yang perubahan. Delta V dibagi delta T. Itu kalau percepatan. Kalau dia definisinya sesat, berarti kita pakai yang turunan. Nah, sekarang kita cari dulu nih kecepatan sesaatnya. Kecepatan sesaat itu kan definisinya apa tadi? Ayo, kecepatan sesaat. Turunan dari Turunan dari yang dV per dt. dv per dt itu percepatan. Oh, yang berarti yang dr per dt. dr per dt. Turunan dari posisi terhadap waktu. Nah, itu kecepatan jadi.
Nah, tapi kan tadi si posisinya itu kita dikasih fungsinya ini kan ya. Hmm. 3T kuadrat tambah 10T tambah 7. Berarti D per DT dari 3T 3T kuadrat tambah 10T tambah, sorry, 7. pangkat 3 ya, 3T pangkat 3. Nah, ini kita turunkan terhadap waktu. Turunannya apa hasilnya? Berarti 2T kuadrat. Ayo, 9, 9T kuadrat. 9T 9T kuadrat kuadrat ditambah 10. tambah 10 meter Hmm. per second. Nah, ini adalah kecepatan sesaatnya sebagai fungsi waktu. 9T kuadrat plus 10. Jadi ketika kita masukin T-nya beda-beda, nanti kecepatan berubah-ubah. Gitu. Nah, kayak contohnya misalkan pada T sama dengan 2. Berarti masukin T-nya sama dengan 2 ke sini. Berarti nanti dapat kecepatan ketika T-nya 2, itu adalah 9 dikali Oh, 2 kuadrat tambah 10. 10. Gitu, gitu kan ya? Jadi berapa? 36 tambah 10. 46. 46 ya? 46 meter per second. Kayak gitu. Nah, itu kalau kecepatan saat pada T sama dengan 2. Nah, sekarang gimana kecepatan rata-rata dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2? Nah, ingat, tadi definisi kecepatan rata-rata itu apa? Delta R per delta T. Delta R per delta T. Delta R itu apa? Delta R tuh X yang X0. XT dikurang X0. XT dikurangin X0. Nah, XT itu posisi dia ketika T sama dengan 2 kan ya? Hmm. Kan dia bergeraknya dari 0 sampai 2. Berarti bisa kita tulis X2 dikurangin X0. Kalau delta T, berarti 2 dikurangin 0 kan ya? Hmm. Nah, X2 itu berapa? 46. Ayo, 46 itu apa? Eh, X2 46 itu. kan kecepatan sebentar, salah. 46 itu kan kecepatan sesaat. Dengan saat Kalau X2 itu posisi dia ketika T-nya 2. Berarti masukin harus 2-nya masuk dulu ke ya. sini. Nah, Berarti jadi berapa? 3. Ini 10 ya? Tambah 7. Berapa tuh hasil? 8 kali 3, 24. 24 tambah 20, 3, 4. 4, 4, Tambah 7. 51 ya? 1. Iya. 51 meter. Kalau X0, X0 7 ya? berarti 7. Ya. Nah, berarti X2 dikurangin X0 tuh 51 dikurangin 7 dibagi 2. Berapa nih? 44 dibagi 2. 22 ya? 22 meter per second. Gitu. Nah, ini kecepatan rata-rata. Jadi, hati-hati. Jangan jangan sampai ketuker sama kecepatan sesaat karena nilainya beda. Kalau Hmm. kecepatan sesaat, kita ngitung pas lagi di tes sama dengan 2 doang. Pas udah di ujung doang, dia kecepatannya segini. Tapi kalau rata-rata, selama dia bergerak dari 0 sampai 2, itu kita rata-ratain adalah 22 meter per second. Gitu ya. Karena yang kita gunakan buat nyari kecepatan rata-rata itu adalah posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi waktu tempuhnya. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang gimana kalau percepatan sesaat? Percepatan sesaat. Percepatan sesaat tadi definisinya apa? Turunan dari Yang D, dV per dt. dv per dt. Oke. Berarti d per dt dari navinya ini adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Nah, tadi kan kita kecepatan sesaatnya udah kita cari kan? 46. Bukan yang 46, tapi yang ini. Yang 9T kuadrat Oh, plus yang 10. fungsinya, oke. Karena yang 46 ini cuma berlaku ketika T-nya sama dengan 2. 2. Nah, ini kita pakai yang masih T dulu. Berarti 9T kuadrat ditambah 10. Nah, ini kita turunin. Berarti kan Berarti jadinya berapa? 18T. 18T doang ya, Hmm. meter per second kuadrat. Nah, ini persamaan untuk percepatan sesaatnya. Nah, ketika T-nya sama dengan 2, berarti percepatan sesaatnya berapa? 18 kali 2. 46. 18 Eh, kali 2, 36. 36. 36 meter per second kuadrat. Gitu. Nah, ini percepatan sesaat ketika T-nya sama dengan 2.
Nah, sekarang gimana kalau percepatan rata-rata? Ketika T-nya dari 0 sampai T-nya sampai 2. Definisi Itu percepatan rata-rata apa? delta V per delta T. Ya, delta V dibagi delta T. Berarti gimana? Delta V itu sama aja kayak apa? V T dikurangin V nol per T. Per delta T gitu kan ya. Delta T, iya. Kan dia T-nya dari 0 sampai 2. Berarti VT-nya itu sama aja kayak V2 kan ya. V, hmm. Berarti T-nya juga dari 2 dikurangin 0. Nah, V0 itu berapa? V nolnya Belum kita hitung. belum, V 2-nya pakai yang tadi. V2-nya pakai? Yang 9T kuadrat ditambah 10. Iya, benar. Berarti V-nya kita pakai yang 9T kuadrat plus 10. Masukin T-nya sama dengan 2. Dapat V2. Berarti 9 kali 4 tambah 10, 46. 46. Kalau T-nya 0, berarti dapat V0 ya. Jadi, 10. jadi 10. Berarti masukin sini. 46 dikurangin 10 dibagi 2. 2. Jadi dapat 36. bagi 2, 36 bagi 2, 18. 18 meter second kuadrat. Nah, jadi kecepatan rata-ratanya, kalau dia bergerak dari 0 detik sampai 2 detik, itu adalah segini. Gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat, mau kecepatan rata-rata atau kecepatan sesaat, atau percepatan rata-rata atau percepatan sesaat, itu nilainya beda-beda. Jadi harus hati-hati. Kalau misalkan sesaat, selalu ingat kita pakai yang masih merupakan fungsi waktu. Kayak gini. Tapi kalau misalkan yang rata-rata, kita gunakan nilai akhir sama nilai awal, kita selisihin. Kayak gini. Gitu. Aman sampai sini? Aman. Oke. Nah, ini tentang konsep besarannya. Bentar. Habis slide. Nah, jadi kalau kita lihat, dia seolah-olah tuh besaran-besaran tadi, si posisi, terus kecepatan, sama percepatan, itu dia kayak punya hierarki gitu kan ya. Dari posisi, itu kalau kita turunkan, gitu ya, turunan d per dt, kita dapat kecepatan. Kecepatan. Gitu ya. Terus dari kecepatan, kalau kita turunkan lagi, kita dapat percepatan. Nah, sekarang gimana kasusnya kalau misalkan kita punyanya variabel yang bawahnya, yang hierarkinya itu ada di bawah. Misalkan kita punya kecepatan, bisa nggak kita nyari posisi? Atau dari percepatan, bisa nggak kita nyari kecepatan? Jawabannya bisa. Kalau dari atas ke bawah kita pakai turunan, kalau dari bawah ke atas kita pakai apa? Kebalikannya turunan. Pakai integral. Integral. Benar. Jadi kalau misalkan nyari kecepatan, itu adalah turunan posisi terhadap waktu. Nyari percepatan itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau kebalikannya berarti buat nyari kecepatan dari percepatan gitu ya, itu adalah salah. Kebalikannya berarti buat nyari kecepatan dari percepatan itu adalah integral percepatan terhadap waktu. Gitu. Terus buat nyari posisi dari kecepatan, maka posisi itu adalah integral kecepatan terhadap waktu. Kayak gitu. Tapi kita harus hati-hati. Ada yang membedakan turunan sama integral. Kalau integral, ingat, itu kita harus punya batasnya. Kita harus tahu batas integral. Batas integral atau kondisi awal dari bendanya kayak gimana. Kenapa kita harus tahu batas integral atau kondisi awal? Karena gini, misalkan aku punya y sama dengan x kuadrat plus 10. Aku punya y sama dengan x pangkat 7, sorry, x kuadrat plus
X kuadrat plus 1000. Ini kalau aku turun jadinya apa? Dua-duanya. Misalkan aku turunin di dy dx. Turunannya apa yang ini? 2x. 2x. Yang ini 2x juga. 2x juga gitu. Jadi kalau misalkan apa sih namanya? Eh, X kuadrat plus 10, X kuadrat plus 1000, X kuadrat plus 1 juta gitu. Dia fungsinya beda-beda, tapi turunannya sama semua. Konstantanya doang yang beda. Artinya kalau misalkan yang 2x ini aku integralin, kalau 2x diintegralin jadi apa? 1/2x pangkat. Tunggu, aku lupa cara nggak integral. Pangkatnya tambahan 1, jadi X Sebagai kuadrat. Terus pangkat yang baru dibagi ke tur- pangkat yang lama. Dibagi ke X kuadratnya. Tapi koefisien yang lamanya jangan ditinggalin. Nah, gitu. Oh, oke. Berarti jadi X kuadrat. Nah, integral dari 2x dx itu jadi X kuadrat. Tapi jangan lupa ditambahin sama variabel C. Kenapa ditambahin variabel C? Karena X kuadrat plus C, mau berapapun nilai C-nya diturunin, pasti hasilnya jadi 2x. Ada banyak kemungkinan nilai C yang turunannya itu sama-sama 2x. Gitu. Ya. Itu bedanya turunan sama integral. Kalau turunan itu udah pasti. Tapi kalau integral, hasil hasil integral hasil dari integral ini itu bisa banyak. Karena kenapa? Plus C-nya ini bisa macam-macam. Nah, gitu juga ketika kita mencari kecepatan dengan cara ngintegralin percepatan, itu kita harus tahu kecepatan awal bendanya berapa sih. Terus ketika kita ngintegralin, pengen nyari posisi dengan cara ngintegralin kecepatan, itu kita juga harus tahu posisi awal bendanya berapa sih. Kayak gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan namanya batas integral atau kondisi awal. Ini. Nah, mungkin kamu udah ikut SCL apa enggak? Ya, aku ikut SCL. Ikut. Ikut. Ada di modulnya kan ya, yang kata suruh nyari, kalau nggak salah suruh nyari posisi dari kecepatan gitu. Yang ngerjain soal itu bukan yang ada 8 soal. Ya, yang ngerjain soal. Udah, aku udah ngerjain. Nah, habis waktunya bentar. Kita pindah Zoom dulu ya. Oh, boleh. Aku bikin lagi ini. Aku stop share dulu ya. Tapi aku ada kalau nggak salah. Bentar. Mau dikerjain lagi. Sebenarnya aku masih agak bingung sama soal yang bentar aku mau lihat dulu soalnya. Soalnya dari 5 soal cuma ngerjain satu soal doang. Oh, ya kita bahas aja sekalian buat latihan. Oke. Yang ini bukan soalnya. Iya, yang ini. Yang bingung yang mana? Aku ngerjain yang nomor 2 kan. Terus kalau nggak salah itu tuh diintegralin dulu. Mhm. Baru bentar. Aku nyari kodratnya aku dulu. Itu tadi integralin yang A, integral A terhadap dt itu kan sama dengan delta V. Ya, terus diintegralin sekali lagi. Biar dapat. Diintegralin dimasukin V kan. Ya, diintegralin sekali lagi biar dapat delta x. Tapi boleh dibahas lagi nggak? Soalnya aku masih agak bingung gitu kalau ngerjain sendiri. Mana dari soal? Eh, bentar. Copy ya soal.
Jadi gini, kayak yang aku bilang tadi, buat nyari apa? Buat nyari kecepatan dari percepatan atau posisi dari kecepatan kan kita pakai integral. Nah, kalau kita pakai integral, kita butuh yang namanya batas integral ya, itu harus tahu. Kan ya? Nah, batas integral itu siapa? Batas integral itu adalah si ini. Kalau untuk kecepatan, batas integral itu adalah si nilai awal dari kecepatannya. Kalau untuk posisi, berarti batas awal integral itu adalah nilai awal dari si posisinya. Kayak gitu. Contoh gini, buat nyari kecepatan. Nah, di sini kan kita dikasih persamaannya percepatannya sama dengan 3T meter per second kuadrat kan ya. 3T meter per second kuadrat. Ditanya, berapa posisinya? Itu ya. Nah, buat nyari posisi, ingat hierarkinya gimana? Posisi itu hierarkinya di paling atas kan ya. Sementara kita dikasih variabelnya itu yang paling bawah. Berarti kalau kita pengen nanjak ke atas, kita harus cari dulu kecepatannya berapa, nanjak sekali gitu, baru nanjak sekali lagi, dapat posisi. Nanti kita cari dulu kecepatannya. Cara nyari kecepatan, delta V, itu adalah tinggal percepatan aja kita integralin. A dt. Tapi ingat, delta V itu adalah kecepatan akhir atau kecepatan sebagai fungsi waktunya dikurangin sama nilai kecepatan awalnya dia berapa. Nah, nilai kecepatan awal ini kita bisa tahu dari syarat batas atau syarat awal yang kita dikasih ini. Di sini kan V0-nya 5 meter per second gitu. Nah, berarti nanti kita bakal dapat kayak gini. V dikurangin V0 sama dengan integral A dt. Nah, V0-nya itu kan tadi 5 meter per second. Terus A-nya itu adalah tadi 3T dt. Nah, berarti ini kita integralin dulu yang di sebelah kanan. Integral ini kan berapa? Berarti 3 per 1 T kuadrat. 3/1 atau 3/2? 3/2 T 3/2. kuadrat. 3/2 ya. Pangkatnya dijumlahin dulu. Pangkatnya tambahin dulu, baru dibagi pangkat yang baru. Jangan lupa. Nah, Berarti tinggal ya udah minus 5-nya pindah ke kanan. Berarti nanti kita dapat kecepatan sesaatnya. 3/2 T kuadrat ditambah 5. Kayak gini. Nah, ini baru dapat kecepatan sesaat. Nah, dari kecepatan sesaat ini, kita integralin sekali lagi buat dapat posisinya. Posisi itu kan delta X sama dengan V dt. Nah, delta X itu sama kayak tadi, yaitu X dikurangin X0. Posisi sesaatnya dia dikurangin sama posisi awalnya. Nah, ini sama dengan integral V dt. Nah, di sini di soal posisi awal dia di mana? Di -3 kan ya. Ingat, posisi kecepatan dan percepatan itu vektor. Jadi plus minusnya masukin. Berarti X dikurangin -3 sama dengan integral V dt. V-nya yang ini. Yang udah tadi kita cari. Yaitu 3/2 T kuadrat plus 5 dt. Kayak gitu. Berarti dari sini nanti kita dapat X plus 3 sama dengan integral ini. Integralnya berapa? berarti 3/2 3/2 T pangkat 3 T pangkat 3 terus per dibagi per 3 3. gitu kan Nah, ya. Kalau yang terus limanya sat, eh 5/2 T kuadrat. 5/2 T kuadrat atau 5T? Oh, ini yang 5T. 5T ya. Kalau nggak ada T-nya berarti tinggal kita kali T aja. Hmm. Nah, berarti posisinya itu jadi tiganya coret nih kan ya. Jadi setengah T pangkat 3 plus 5T minus 3 meter. Nah, ini posisinya. Kayak gitu. Jadi intinya kita tinggal ngintegralin variabel yang kita punya. Tapi hati-hati, setiap kita ngintegralin satu, kita harus tahu ininya, kecepatan awalnya berapa. Kita ngintegralin lagi buat cari posisi, kita harus tahu posisi awalnya berapa.
Kayak gitu. Kalau itu nggak diketahui, kita nggak bisa dapat jawabannya. Nggak ada jawabannya gitu. Oke. Terus misal yang mana? Misal yang 456 ya. Kan dia nyambung soalnya tuh. Yang nomor 4 kan dia dikasih posisi awal benda R0 gitu ya. Itu 4i minus 10J. R0 itu 4i minus 10J. Terus kecepatannya dikasih tahu. Nah, kecepatannya kecepatan sesaat. Dia berubah-berubah terhadap waktu, yaitu minus 3i plus 2t J. Gitu ya. Nah, kalau yang nomor 4 ditanya posisinya terhadap waktu. Kalau yang nomor 5 ditanya percepatannya terhadap waktu. Berarti sama aja posisinya terhadap waktu berapa, atau posisi sesaatnya, terus percepatan terhadap waktu atau percepatan sesaatnya berapa. Kayak gitu. Nah, yang gampang dulu deh, percepatan sesaat. Cara nyari percepatan sesaat gimana, Ate? Tadi gimana? Sebentar, aku nyatetnya tadi belum beres. Oke, pelan-pelan. Yang eh Devi per dt. Ya, benar. Devi per dt. Devi per dt. Nah, V-nya tuh yang mana? Ini kan ya? Hmm. Berarti D per dt dari minus 3i plus 2t J. Nah, turunan ini apa? Hmm. Ingat, yang turunan yang diturunin itu yang ada T-nya aja. Kalau nggak ada T-nya, berarti dia konstanta. Kalau konstanta diturunin selalu jadi Apa aja? nol. Berarti dua aja kan ya? Berarti turunannya tinggal 2J aja. Gitu. Karena minus 3i kan nggak ada T-nya, berarti ya jadi nol turunannya. Kayak gitu. Berarti percepatannya cuma ke arah sumbu Y doang nih. Dengan besar 2 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Nah terus, nah sekarang yang agak susah. Berapa posisi terhadap waktunya? Kalau Oh, kita punya kecepatan, cara nyari posisi gimana tadi? kalau punya Nih yang Vi. ini. Oh, yang dimasukin, oh bukan ya? Ayo, yang ini. Kalau kita punya kecepatan ini, cara nyari posisi adalah ini kan ya, Integral. diintegralin satu kali. Berarti delta R sama dengan integral V Dua. dt. Bukan iya V dt. Nah, delta R itu apa? Min R0. R min R0. V-nya yang mana? Yang itu, yang VT yang min 3i. Min 3i plus Dua 2t J. dt. Nah, ya udah, tinggal integralin. Integral ini apa? Yang dua aja. Ayo, kalau integral semuanya kena. Berarti yang min 3ti Ya, min 3ti ditambah tambah eh, satu 2/2 T kuadrat J. 2 per 2 t kuadrat J. R dikurangin R0. R0-nya apa? Nol. Ayo, R0 Eh, ini. oh, Kan posisi awalnya dikasih tahu. 4i berarti minus 10J. J. Berarti tulis aja 4i minus 10J. Berarti jawabannya posisi sebagai fungsi waktunya adalah, ya ini tinggal pindahin aja ke kanan kan ya. Min 3ti plus 2 per 2 itu 1 ya. Hmm. T kuadrat J. Ini pindah ke kanan jadi plus 4i 4i minus 10J. J. Kayak gini. Nah ini posisi terhadap waktunya. Oke. Oke. Nah kalau pertanyaan yang nomor 6, hitung panjang vektor posisi, kecepatan, dan percepatan dari
benda tadi ketika T-nya sama dengan 6. Kebayang nggak maksudnya gimana? Di Panjang vektor tuh gimana cara nyarinya? yang akar itu bukan yang akar Ya, akar eh Rx kuadrat tambah Ry kuadrat tambah Rz kuadrat gitu kan ya. ya Ini kalau panjang dari vektor posisi. Kalau panjang dari vektor kecepatan berarti Vx kuadrat tambah square Vy kuadrat tambah Vz kuadrat. Kalau vektor percepatan berarti Ax kuadrat tambah ditambah Ay kuadrat tambah Az az kuadrat. kuadrat. Nah, tinggal kita cari nih. Tadi kita punya persamaannya gini kan ya. Persamaan untuk posisinya itu adalah minus 3Ti tambah T kuadrat J plus 4I minus 10J. Ini Buset. persamaan untuk posisinya, untuk waktu untuk T sembarang. Kalau persamaan kecepatannya tadi minus 3I plus Dua 2TJ. hmm, Kalau A-nya tadi apa? 2 doang ya? 2J hmm, ya? Kalau nggak salah. J. 2J. Nah, sekarang kita cari panjang vektornya. Berarti ini dimasukin ke sini aja kan ya? Ya nggak? Mm-mm. Tapi hati-hati, dia dimintanya ketika T-nya sama dengan 6 aja. Berarti dimasukin dulu T-nya. Iya, dimasukin dulu T-nya 6. Baru kita hitung panjangnya. Berarti kita masuk R6. R6 tuh berapa? Min 3 kali 6 tambah 6 kuadrat Ditambah 4i min 10J gitu kan ya. Berapa tuh nilainya? min 18 i ditambah tiga Ya. puluh enam j ditambah 4i min 10 j Nah, sederhanain. min 14 i ditambah 26 j 26J. Gitu. Nah, berarti panjang vektornya ketika dites sama dengan 6, berarti min 14 kuadrat min 14 ditambah kuadrat tambah 26 kuadrat. 26 kuadrat di akar. Hmm. Nah, tinggal dihitung aja nih akarnya. Nah, buat yang V juga sama. Berarti V6, kita cari dulu V6. V6 itu adalah min 3I tambah 2 kali 6J gitu kan ya. Atau min 3I tambah 12J. 12J. Berarti panjangnya adalah min 3 kuadrat tambah 12 kuadrat di akar. Itu untuk kecepatan. Kalau percepatan gimana? A6 berapa? 6 12. Ayo, ada T-nya nggak? Enggak ada deng, dua aja. Berarti 2J. berarti tetap konstan ya A-nya. A-nya nggak berpengaruh sama waktu. Dia nilainya tetap sama terus. Hmm. Nah, berarti kalau kayak gitu, panjang A berapa? Cuma dua Dua pangkat aja. dua, akar dua, iya. Dua aja. 2 meter per second. Waduh. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah, aman. Aman. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke kasus yang lebih rumit ya. Berarti masuk ke kasus-kasus khusus gerak, GLB, GLBB, parabola, dan sebagainya macamnya. Nah, biasanya kalau kita udah bisa ngebedain variabel-variabel gerak, kayak misalkan tadi posisi, terus kecepatan, percepatan, nah kita baru masuk ninjau gerak itu dari bentuk lintasannya tuh kayak gimana. Nah, kalau misalkan dia bendanya itu bergerak lintasannya lurus, lintasan lurus, oke. Jadi cuma kayak garis lurus doang gitu lintasannya. Entah itu garis lurusnya di mendatar di sepanjang sumbu X, atau vertikal gitu ya di sepanjang sumbu Y. Nah, ini tetap geraknya adalah gerakan lurus, lintasan lurus. Nah, gerak di lintasan lurus gini, ini biasanya diklasifikasi jadi dua. Ada yang GLB, ada yang GLBB. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah
beraturan. Bedanya apa antara GLB sama GLBB? Bedanya itu sebenarnya simple. Kalau di GLB dia percepatannya nilai nol. Mau gerak kayak disumbu ya, mau disumbu X, dia nggak punya percepatan. Itu GLB. Kalau GLBB, dia percepatannya itu ada, tapi nilainya konstan. Kayak misalkan 5 meter per second kuadrat. Terus kayak tadi di soal yang tadi kita bahas yang ini, 2 meter per second kuadrat. Jadi di detik keberapapun nilai percepatan segitu-segitu aja gitu. Jadi A-nya konstan gitu ya. Nah, karena percepatan yang kalau di GLB karena percepatan nol, jadi kecepatan sesaatnya persamaannya cuma gini aja. Kecepatan sesaatnya itu sama dengan kecepatan awal bendanya berapa. Jadi nggak berpengaruh sama waktu, gitu ya. Misal ini ada anak kecil bergerak secara GLB. Awalnya dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per second, 10 meter per second. Ya udah, selama di sepanjang jalan ini dia kecepatannya nggak berubah-ubah, tetap 10 meter per second. Itu GLB. Karena nggak ada percepatan, jadi nggak ada yang mengubah kecepatan dia. Nah, jadi kecepatan sesaatnya itu bakal sama dengan kecepatan awalnya. Terus gimana dengan posisi sesaatnya? Nah, posisi saatnya itu bisa kita nyatakan sebagai kecepatan sesaatnya dikali T. Cuma gini doang. Kalau GLBB, karena dia punya percepatan konstan, kecepatan sesaatnya itu adalah kecepatan awal ditambah sama percepatannya dikali T. Gitu. P0 plus AT. Terus, apa sih namanya? Posisi sesaatnya itu adalah V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat ditambah sama posisi awal X0. Kayak gitu. Nah, jadi ini perbedaan antara GLB dan GLBB. Utamanya sih sebenarnya gara-gara dari percepatan ini. Gitu ya. Dan ini berlaku untuk GLB dan GLBB di sumbu apapun. Mau gerakannya di sumbu Y atau di sumbu X, dia berlaku kayak gini. Gitu. Nah, cuma biasanya kalau gerakan GLBB di sumbu Y, oh habis. Bentar, aku tambahin. Oh ya, nanti ini slide-nya aku share ya sama videonya. Jadi ntar aku bakal bikinin kayak Google Drive gitu. Nanti aku setiap kali kita ada les, aku uploadnya ke situ materialnya. Oke. Nah, tadi kan aku sempat bilang bahwa GLB dan GLBB itu kondisinya kayak gini, persamaannya kayak gini, dan ini berlaku mau dia geraknya di sumbu X atau sumbu Y. Nah, cuma bedanya kalau misalkan GLBB di sumbu Y, itu dia agak spesial. Kenapa spesialnya? Karena di sumbu Y, dia ada yang namanya percepatan gravitasi. Dan arahnya itu selalu ke bawah. Besarnya 10 meter per second kuadrat. Ada percepatan gravitasi. Arahnya ke bawah dan besarnya selalu 10 meter per second kuadrat. Kayak gitu ya. Nah, karena ada jadi bedanya sama sama GLBB yang di sumbu X, kalau di sumbu X ini percepatannya bisa kita ubah-ubah, bisa bisa arahnya ke kanan, misalkan 10 meter per second kuadrat, atau bisa kita juga ganti ke kiri. Jadi katakanlah 20 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan di GLBB sumbu Y, percepatan gravitasi itu fix arahnya dan besarnya juga fix. Nah, ini yang bikin dia spesial. Terus biasanya kita ngebagi kalau kita ngamatin gerak di sumbu Y ini kita bagi jadi dua arah gerakan benda, yaitu gerak vertikal atas, yaitu kalau kita ngelempar benda dari tanah ke atas gitu ya dengan kecepatan awal, sama satu lagi gerak ini gerak vertikal atas
sama satu lagi gerak jatuh bebas, yaitu ketika kita ngelepas benda jatuh dari atas ke bawah. Tapi dilepas gitu aja, berarti dia nggak punya kecepatan awal. Kayak cuma kita lepas aja. Jadi kayak pertama kita pegang, terus pegangannya dilepas, tapi nggak didorong ke bawah. Nah ini nggak punya kecepatan awal, kecepatan nol. Ini gerak jatuh bebas. Mau gerak vertikal atas atau gerak jatuh bebas, ini dua-duanya adalah GLBB. Karena ada percepatan gravitasi yang nilainya konstan. Nah, karena ada percepatan gravitasi yang nilainya konstan, maka kita bisa menganalisisnya pakai persamaan GLBB. Berarti percepatannya, percepatan bendanya itu bisa kita tulis sebagai minus minus G. Kenapa minus G? Karena gini, apa sih namanya? Aku suka pakai konvensi. Konvensi itu ketetapan aturan gitu ya, aturan yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang geraknya arahnya ke bawah, kayak misalkan percepatan gravitasi kan ke bawah gitu ya. Segala sesuatu, segala vektor gitu ya, segala vektor yang arahnya ke atas itu dia bernilai positif vektornya. Tapi kalau ke bawah dia bernilai negatif. Nah, percepatan gravitasi kan dia arahnya ke bawah. Maka di sini aku kasih tanda minus. Gitu. Jadi aku bisa tulis percepatan bendanya yang mengalami gerak entah itu vertikal atas atau jatuh bebas itu adalah minus 10 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Nah, karena dia GLBB, maka percepatannya ini, terus nanti kecepatan sesaat untuk benda yang ber-GLBB itu tadi apa? V0 plus AT kan ya? Nah, ini kecepatan sesaat untuk benda yang ber-GLBB. Tapi karena A-nya sama dengan minus 10 meter per second kuadrat atau sama dengan minus G, jadi ini bisa aku tulis ulang bahwa V0 minus GT. Nah, ini bisa kita bagi dua. V sama dengan V0 minus GT. Kalau dia geraknya naik, maka V0-nya itu biasanya nggak sama dengan 0. V0-nya itu punya nilai. Tapi kalau dia geraknya jatuh bebas, maka V0-nya nilainya sama dengan 0. Kayak gitu. Terus, ini kan, nah ini persamaan untuk percepatannya. Ini persamaan untuk kecepatan sesaatnya. Nah, sekarang gimana persamaan untuk perpindahannya atau posisi sesaatnya? Kan dia bergerak di sumbu Y. Berarti di sumbu Y kita bisa pakai persamaan untuk GLBB di GLBB untuk posisinya. Kalau di sumbu X itu dia X sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat tambah X0. Kalau di sumbu Y berarti Y sama dengan V0YT ditambah setengah AT kuadrat ditambah Y0. Tapi ingat, tadi kan A-nya sama dengan minus G atau minus 10 meter per second kuadrat. Berarti persamaan untuk sumbu Y-nya itu nanti berubah jadi V0Y dikali T minus setengah AT kuadrat ditambah Y0. Nah, Y0 ini apa? Y0 ini adalah ketinggian awal bendanya. Kalau misalkan bendanya itu apa sih namanya? Bendanya itu berada di tanah gitu ya. Biasanya kita langsung ngeset nilai Y0 itu sama dengan 0. Jadi langsung ya udah Y0-nya dinolin aja. Kalau bendanya awalnya dilemparnya dari tanah gitu atau ketinggian awalnya ada di tanah. Tapi kalau misalkan bendanya berada di atas tebing gitu ya, di tebing, di tebing setinggi 10 meter berarti Y0-nya sama dengan 10 meter. Gitu. Jadi ini ketinggian tebingnya. Nah, misal aku kasih contoh lagi ya, biar lebih paham. Misal contohnya kayak gini, bentar. Aku copy soalnya.
Oke, kamu kalau ada pertanyaan langsung tanyain aja. Ya paling mau aku foto dulu boleh nggak? Soalnya catatan aku agak Oh, ya bentar. Foto ya. Yang mana? yang dari GLB. GLP berarti yang ini ya. Iya, Oke. boleh di next mungkin sama satu lagi ya. Oke, udah. Oh, itu soalnya dulu. Nah nih, soalnya. Nah ini ada bola dilepas dari ketinggian H di atas tanah gitu. Terus ada bola B. Jadi ada dua bola A sama B. Yang B dilempar ke atas dari tanah. Terus mereka berpapasan di ketinggian H per 2. Nah ditanya nih berapa kecepatan si bola B-nya supaya dia bisa berpapasan itu. Nilai K-nya tuh berapa? Nah jadi kalau aku gambarin dia kayak gini. Misalkan ini ada tanah. Terus ini bola A yang terletak pada ketinggian H. Kayak gitu. Nah dia dilepaskan. Kalau dilepaskan berarti dia nggak punya kecepatan nol. V 0 A-nya sama dengan nol. Kecepatan awal A nilainya sama dengan nol. Nah terus ada bola B. Bola B itu dilempar dari tanah ke atas dengan kecepatan V 0 B. Nah, kita nggak tahu nih nilai V 0 B-nya nilai berapa K-nya. Nah, terus dia bakal ketemu di ketinggian H per 2. Jadi suatu saat nanti, ini H per 2 misalkan ya. Nah, dia ketemu bareng di sini. Nah, gitu. Ketinggiannya sama. Jadi ntar bola A bakal sampai sini, bola B bakal sampai sini. Nah, berapa berapa nilai K-nya nih yang ada di V 0 B-nya? Supaya kejadian ini bisa terjadi. Nah, cara analisisnya gampang. Jadi gini, kalau misalkan kita cara ngerjain soal fisika, itu kita gambar dulu sistemnya kayak gimana, kayak gini. Karena gambar itu bakal mempermudah hidup. Kita makin gampang nanti ngelihat oh bendanya tuh ada apa aja, terus gerakannya kayak gimana kayak gitu. Terus yang kedua, kita tinjau per benda satu-satu. Kita tinjau dulu benda A, bola A. Nah, bola A kan dia dilepas dari ketinggian H di atas tanah gitu ya. Terus dia bakal jatuh nih. Kenapa dia bisa jatuh? Karena dia terkena percepatan gravitasi gitu ya, yang nilainya 10 meter per second kuadrat dan arahnya ke bawah. Artinya bola A ini mengalami gerakannya apa? GLB atau GLB? Kira-kira. GLBB. GLBB karena ada percepatan Gravitasi. gravitasi. Berarti kita bisa tulis percepatan bola A berapa? Ayo, Yang V, bukan ding. ayo. Percepatan bola A tadi berapa? Kalau di GLBB gimana? Kalau di GLBB min min G. Ya, min G. Karena di sini yang menyebabkan dia jatuh kan cuma gravitasi aja kan. Min G. Misal. Nah, terus kecepatan sesaatnya berarti gimana? Kecepatan sesaat dari A. Kecepatan yang pakai V0 tambah AT bukan? Ya, Eh, I0, I0 A eh, ditambah AT. Gitu kan ya. Tapi ingat, A-nya berapa? A-nya min G. Min G. Berarti jadi min GT ya. Terus V0A-nya berapa? V0 A-nya 0. Nol. Berarti kecepatan sesaatnya cuma minus GT aja. T. Gitu. Iya. Iya, betul. Minus GT aja. Oh, minus GT aja. Hmm. Berarti min 10 T. Ya, atau angkanya masukinnya terakhir aja, Oke, oke. biar enak. Nah, terus kalau posisi sesaatnya gimana? Ya, Kalau posisi sesatu pakai yang awal tadi bukan? yang Kayak yang Y, bukan ya? yang ya yang Y bener. Mana sih? Nah, ini. Yang V0 YT Jadi V0YT min terus setengah T kuadrat min setengah GT kuadrat ya GT kuadrat ditambah Y0. tambah Y0. Nah, Y0-nya berapa?
Ya, nol itu adalah ketinggian awal. Ketinggian awal dia sama dengan Nol. H. H. Karena dia dari atas kan ya, dari atas. Berarti H min setengah GT GT. kuadrat. V0-nya tadi berapa? Nol. Nol. Berarti V0, 0 dikali, dikali T, Nol. nol ya. Berarti posisi sesaatnya untuk si benda A itu cuma ini aja. Min setengah GT kuadrat ditambah H. Nah, ini bola A. Jadi kita simpan dulu. Kita dapat persamaan posisi untuk bola A. Itu. Sekarang kita cari persamaan posisi untuk bola B. Nah, kalau bola B gimana? Dilempar vertikal ke atas. Kita tinjau dulu sama kayak tadi dari percepatannya dulu. Bola B itu percepatannya berapa? Akar KGH. Ayo. Ini Bukan. percepatan atau kecepatan? Itu kecepatan Kalau percepatannya sama 10. dengan Enggak ada. kecepatan gravitasi juga ya. Oh. Tapi Minus diabaikan. Apa enggak dong, enggak diabaikan. nggak diabaikan? Ya, 10. Kenapa? Karena si B ini kan juga kena gravitasi meskipun dia geraknya ke atas ya. Hmm. Dia juga kena gravitasi. Justru karena ada gravitasi ketika dia dilempar ke atas, dia itu nanti bisa turun lagi. Oh, oke. Kalau misalkan nggak ada gravitasi gimana? Pas kita lempar ke atas, terus kan sampai ke langit gitu, nggak berhenti berhenti. Nah, kalau misalkan kamu ngelempar benda ke atas, nanti bendanya itu bakal balik lagi ke bawah itu karena percepatan gravitasinya ini ngurangin kecepatannya. Jadi lama-lama kecepatannya habis, dia nggak bisa naik lagi, jatuh, Oke. balik lagi ke tanah. Gitu. Jadi tetap tetap merasakan percepatan yang sama kayak si A, yaitu minus G. Nah sekarang kecepatan B, kecepatan saat B, berarti VB. VB ini berapa? Apa? Kan kalau tadi VA itu V0A plus AT sama dengan minus GT, karena kecepatan A itu awalnya 0, dan dia kena percepatannya minus G. Kalau VB gimana? Berarti akar KGH Akar KGH, terus dikurangin GT. dikurangin GT. Ya, benar. Nah, kalau persamaan posisinya gimana sekarang? Persamaan posisinya berarti eh akar KGH Akar KGH dikurangin GT dikali T, kuadrat. Oh ya, kali T dikurangin dikurangin setengah setengah GT kuadrat. ditambah H min H per 2. Ayo, H per 2 atau 0? Oh ya, nol karena awalnya nol. Ya, karena awalnya dari tanah ya. Gitu. Nah, ini persamaan untuk posisi si B-nya. Nah, kita udah dapat dua persamaan posisi kan. YA segini, terus YB segini. Nah, mereka ketemu tuh ketika apa? Ketika posisinya sama-sama H min per 2. H per 2 kan. Berarti ketika YA-nya sama dengan H per 2, terus ketika YB-nya juga Per H 2. per 2. Nah, berarti ketika apa? Ketika apa sih namanya? Ketika YA-nya sama dengan H per 2, nanti kita dapat dari persamaan YA-nya H per 2 sama dengan Setengah minus GT. setengah GT kuadrat ditambah A. Berarti dapat berapa nih? Berarti Yang kita dapat apa? T-nya kan ya? min GT kuadrat ditambah H. 2H. Min Eh, GT kuadrat sama ditambah. dengan ditambah Oh, atau dikurang? Ayo, minusnya hilang ya. Minusnya hilang. Jadi kayak gini. oke. Ya kan ya? Mhm. Oke. Nah, ini yang kita ambil tuh apa? Yang kita ambil tuh T-nya. Jadi yang menghubungkan antara variabel antara posisi A dan posisi B itu ketika ketinggiannya sama itu adalah T-nya. Nah, ini kita dapat T-nya itu adalah akar H Ya, per G. per G. Ya. Nah, ini kita simpan dulu. Ini zoomnya mau habis lagi. Kita ganti zoom lagi. Aku stop share dulu. Oke. Nah, nah kan kita udah dapat T-nya nih.
Nah, yang menghubungkan antara YA sama YB ketika ketinggiannya sama itu T-nya. Berarti T ini kita simpan dulu. Nah, terus sekarang kita tinjau nih kondisi ketika YB-nya sama dengan H per 2 juga. Berarti H per 2-nya kita masukin ke persamaan untuk YB. Masukin ke persamaan 2. Kalau dimasukin jadi gimana? Berarti H H per berdua 2 sama KGHT KGHT min min setengah GT kuadrat. GT kuadrat. Oke, gitu. Nah, ini persamaan 4. Nah, tadi ingat yang menghubungkan apa? T-nya kan ya? Mm. Berarti ini kita masukin nih ke sini. Sama ke yang kiri dimasukin nggak? Yang KGHT? Nggak ya? Ya, masukin juga. Masukin juga, oke. Kan sama-sama T. Berarti jadinya apa? H per H 2 dua sama dengan akar KGH dikali akar H per G. KGH per G dikurangin setengah K. G-nya G terus H per G. Terus dicoret G-nya. Oh ya, bisa dicoret ya. Berarti setengah H aja. Ya Hmm. nggak? Nah, ini jadinya apa kalau istilahnya? Setengah H pindah ke sana. Jadi H kan ya. Jadi H. Terus ini yang akarnya masuk ke dalam. Jadi akar K KGH GH dikali per H G. per G. G-nya coret lagi kan ya. Hmm. Berarti, bentar. K, Iya, H H. kuadrat. Berarti H sama dengan akar K dikali H kuadrat kan ya. Terus berarti jadinya H-nya hilang. Kayak gini. Hmm. Nah, berarti jadi akar K sama dengan 1. Ya nggak? Oh iya, berarti K-nya sama dengan satu. Berarti K-nya sama dengan 1. Gitu. Ya udah, ini jawabannya. Oke, sampai sini aman? Aman. Ya, foto dulu aja. Kalau kita bilang. Udah. Nah, oke, kita lanjut dikit lagi ya. Masih ada waktu 10 menitan lagi. Nah, terus sekarang gimana kalau misalkan gerakannya tuh gabungan? Jadi bukan cuma GLBB naik turun atau kanan kiri aja, gitu ya. Kalau ini kan GLBB-nya yang atas bawah. Kalau misalkan yang di sumbu X berarti kanan kiri. Nah, tapi sekarang gabungan. Kita punya GLBB di sumbu Y, gitu ya. Di sumbu Y dia GLBB, tapi di sumbu X dia GLB. Nah, gabungan dari dua gerak ini, jadi gerakan di sumbu Y dia GLBB, di sumbu X dia GLB, itu efeknya gimana? Efeknya nanti bendanya itu bakal bergerak secara parabola, gitu ya. Entah parabolanya dari awal gini, maksudnya dari tanah dilempar miring kayak gini, atau bisa juga dari suatu tebing dilempar ke depan kayak gini. Parabolanya setengah doang gitu. Yang manapun kasusnya, itu kejadiannya tetap sama, tetap di sumbu Y dia GLBB dan di sumbu X dia GLB. Nah, ini gerak parabola. Yang ngebedain biasanya kalau parabolanya full kayak gini, itu cuma kecepatan awalnya. Kalau di sini kecepatan awalnya arahnya ke atas kayak gini. Jadi ntar bisa dipecah, misalkan dia dilempar dengan sudut tertentu. Jadi kecepatan awalnya bisa kita pecah jadi kecepatan awal di sumbu X. Jadi V0 X kayak gini. Dan juga V0 Y. Pakai sudutnya, jadi ntar V0 Y itu adalah V0 sin theta. Dan V0 X itu adalah V0 cos theta. Gitu. Tapi kalau misalkan dia kasusnya yang kayak gini, yang parabolanya itu setengah doang, biasanya kecepatan awalnya itu cuma punya V0 X saja. Dia ditembakinnya ke kanan aja gitu. Tapi nggak ada kecepatan yang arahnya ke bawah. Jadi ntar V0Y-nya nilainya sama dengan 0. Tapi cara nganalisis
kedua-duanya sama, yaitu sama-sama pakai GLB sumbu Y dan GLB di sumbu X. Nah, bentar ya, aku nutup pintu. Oke, jadi pas kita nganalisis ini, kita bagi aja jadi dua sumbu yang berbeda. Kita tuliskan semua variabel yang di sumbu X. Kalau di sumbu X kan dia GLBB, GLB. Berarti kalau di sumbu X dia variabelnya untuk persamaan kecepatannya tinggal Vx sama dengan V0x. Kecepatan sesaat dia di sumbu X itu sama aja kayak kecepatan awal dia di sepanjang sumbu X. Nggak berubah-berubah kecepatannya. Terus posisi sesaat dia di sumbu X itu sama dengan V0x dikali T. Udah gini doang. Ini ketika kita nganalisis gerakan di sumbu X-nya. Kalau gerakan di sumbu Y-nya gimana? Kalau di sumbu Y kan dia GLBB. Berarti kecepatan sesaat dia di sumbu Y itu adalah V0Y dikurangin GT. Kenapa? Karena di sumbu Y pasti ada gaya gerak apa? Percepatan gravitasi ke bawah. Terus persamaan posisinya gimana di sumbu Y? Itu adalah V0YT dikurangin setengah GT kuadrat ditambah sama ketinggian awalnya. Kayak gitu. Oke? Kayak contohnya misal gini. Ntar, soalnya yang mana hilang tadi? Soalnya yang ini dia ketemu. Kok hilang? Nah, ini dia soalnya. Nah, di sini Aku kita, lihat slide yang parabola lagi. oh yang ini. Hmm. Oke, sudah. Oke. Nah, ini soalnya ya. Jadi kita punya kelereng. Kelerengnya itu ada di tepi panggung yang tingginya itu 2,45 meter dari tanah. Nah, terus ada lubang nih. Lubang yang jaraknya 2,10 meter dari tanah. Dari si panggungnya. Dari sini ke sini 2,10 meter. Nah, terus lubangnya itu dia punya lebar. Lebarnya itu 1,4 meter. Nah, terus kelerengnya nih disentil. Tapi disentilnya cuma ke kanan doang. Jadi nanti dia cuma punya V0X saja. V0Y-nya nggak ada. Nah, pas dia disentil, otomatis nanti kelerengnya bakal gerak tapi sambil jatuh juga dong. Nah, ditanya berapa perbandingan kecepatan. Jadi kita diminta nyari kecepatan awalnya. V0X itu berapa? Tapi kecepatan awal itu ada dua. Ada nilai minimum sama ada nilai maksimum. Nah, ditanya perbandingannya berapa? Nah, bedanya apa? Nilai minimum sama nilai maksimum. Maksudnya gini, kalau kita nyentilnya pelan, nanti kecepatan awalnya itu bakal minimum. Kalau kecepatan awal minimum, nanti si kelerengnya itu jatuhnya bakal ke sini, ke tepi dari si lubangnya. Kan kita pengen dia nyentil supaya jatuh ke lubang kan ya. Ini kebalik, agar kelereng masuk lubang. Bukan tidak. Agar kelereng masuk lubang. Nah, berarti kalau kalau kita nyentil dia supaya dia masuk lubang dengan sentilan yang pelan, maka dia pasti jatuhnya di sini. Nah, ini adalah titik minimum dia masuk lubang. Awal awal lubangnya kan di sini. Nah, terus ada kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum itu apa? Jadi kita batas batas atas atau batas tenaga kita nyentil kelereng itu biar nggak kekencengan.
Karena kalau kekencangan kan bisa jadi dia kayak gini kan, nggak masuk lubang, malah mental jauh. Tapi kita pengennya masih tetap pengen masuk lubang, berarti ada nilai maksimum si tangan kita nyentil itu berapa. Nah, nilai maksimumnya itu gimana? Yaitu ketika kelerengnya itu jatuhnya ke sini. Gitu. Jadi sentilan minimum atau kecepatan minimum yang kita kasih ke kelereng itu menyebabkan dia jatuhnya minimum ke lubang, jatuhnya ke ujung kiri lubang. Sentilan maksimum atau kecepatan maksimum itu terjadi ketika kelerengnya jatuh di ujung lubang, hampir pas ke lubangnya udah habis. Ya. Nah, cara menganalisisnya gimana? Karena ini geraknya parabola, ya udah kita gunakan analisis gerak parabola. Berarti kita bagi aja di sumbu X dia GLB. Karena dia GLB berarti ada dua persamaan aja kan? Persamaan untuk kecepatan sesaatnya yaitu Vx sama dengan V0 X, sama satu lagi persamaan untuk posisinya yaitu X sama dengan V0 X dikali T. Kalau untuk sumbu Y-nya dia kan GLBB. GLBB. Berarti persamaannya untuk kecepatannya VY sama dengan V0Y min GT ditambah Y0. Sorry, kok ditambah Y0? V0Y min GT aja. Terus untuk posisinya, berarti Y sama dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat ditambah Y0. Kayak gitu. Nah, sekarang kita tinjau. Kan dia disentilnya ke kanan doang. Berarti V0Y-nya berapa? V0Y-nya. Kecepatan awal di semua Y. Nol. 0 ya. Hmm. Berarti ini tinggal minus GT aja. Nah, terus dia ketinggian awalnya di mana? Di 2,45 meter. Berarti Y0-nya berapa? Ya nolnya 2,45. Berarti persamaan yang kedua jadi Min setengah GT kuadrat ditambah 2,45. 2,45. Oke, sip. Nah, ini persamaan satu. Nah, ini persamaan dua. Jadi kita pakai dua persamaan ini aja. Nah, sekarang kita tinjau kasus minimum dulu. Kasus minimum. Kalau kasus minimum berarti dia jatuhnya di mana? Di yang sebelum lubang. Sebelum lubang. Nah, Sebelum lubang itu jaraknya dari posisi awal seberapa jauh? 2,10. Nah, 2,10 ini siapa? Itu FX. Fx atau X doang? X doang. X doang. Jadi jarak jarak tempuhnya kalau dia minimum adalah 2,1. 2,10. Berarti kasus minimum itu terjadi kalau X-nya sama dengan 2,10. Oke. Tapi tadi kita punya persamaan X-nya itu apa? Ini kan ya? Hmm. Berarti kita tinggal masukin aja. 2,10 sama dengan V0X dikali T. Berarti dapat T-nya 2,10 dibagi V0X. Ini persamaan 3. Nah, di gerak parabola, meskipun dia kasusnya beda, di sumbu X itu GLB, di sumbu Y itu GLBB, tapi yang menghubungkan antara sumbu X dan sumbu Y itu adalah waktunya. T. T itu jadi penghubung. Jadi kayak yang soal sebelumnya ya. Iya, benar. Jadi di kinematika itu sebenarnya variabel penghubung ke semua variabel lain-lainnya itu T. Jadi kalau kita dapat T-nya, kita bakal bisa dapat macam-macam, bisa dapat posisi, bisa dapat kecepatan, bisa dapat percepatan di T yang sama. Kayak gitu ya. Hmm. Nah, jadi kita dapat T-nya supaya dia jatuhnya minimum ada 2,10 dibagi V0 X. Nah, ini atau aku kasih nama T-nya T minimum. T min gitu ya. Nah, terus ketika dia sampai tanah, ketinggiannya berapa? Hmm. Berarti ketinggiannya nol. Nol. Nah, yang nol itu siapa? Ketinggian yang ini, Y. Y-nya. Karena Y ini adalah ketinggian akhirnya. Kalau Y0 itu ketinggian awal. Ketika dia udah sampai tanah, berarti ketinggian akhirnya jadi nol. Gitu. Hmm. Berarti persamaan satu nanti berubah. Jadi nol sama dengan min setengah GT kuadrat ditambah
2,45. 2,45. Atau kalau sederhananya gimana? G-nya masukin aja 10. Berarti 5 GT kuadrat. Min 5T Tapi, kuadrat. oh ya, Kenapa? G-nya nggak -10 ya? Enggak. Kenapa? Oh, Tahu nggak? soal, Ayo. Kar- soalnya, nggak tahu. Karena karena G itu kan nilainya 10. Mana tadi? Hmm. Yang ini. Nah, kan G itu pada dasarnya nilainya 10 meter per second kuadrat aja kan. Hmm. Nah, minusnya itu udah dimasukin ke persamaannya. Jadi nggak usah Oh, diminusin lagi. oke. Kalau dimasukin minus 10 jadi positif, Bang. Ini positif ya. Oke. Nah, berarti ini kalau disederhanain kita dapat variabelnya jadi T kuadrat 5T kuadrat sama dengan dua dua koma koma empat empat lima kan ya? T kuadratnya 2,45 dibagi 5 berarti Berapa tuh? 0, berapa? 0,49. 0,49. Berarti T kuadratnya sama dengan 0,49. Nah, ini kita simpan dulu 0,49. Nah, ingat tadi yang menghubungkan antara Y sama X itu apa? T-nya kan ya? Hmm. Tapi bisa disederhanain nggak sih? T-nya 0,07. Ya. Oh ya bisa ya. Diakarin ya? Hmm. Ya benar-benar. Jadinya Hmm. 0,07. Eh, 0,7 dong. Eh, oh ya 0,7. 0,7. Ya. 0,7. Nah, ini persamaan 6. Nah, persamaan 3 kita masukin ke persamaan 6. Jadi nanti jadi kayak gini, 2,1 per V0x sama dengan 0,7. 0,7. Jadi dapat nanti V0x minimumnya itu adalah berapa? Berarti 2,1 dibagi 0,7. 0,7. Berarti 0,3. 3. Berarti 3 3. ya, 3 meter per second. Nah, berarti kecepatan supaya dia sampai ke lubangnya dengan minimum itu adalah 3 meter per second. Nah, sekarang gimana kalau kasus maksimum? Kalau kasus maksimum dia jatuhnya di mana? Di ini yang sebelah lubang berarti 2,1 tambah 1,4. Ya, berarti jadi berapa? Jadi 3,5 ya. terus tinggal diganti X-nya ya. Hmm, Berarti ya benar. Berarti jadi 3,5 sama dengan V0x dikali T. Tmax gitu kan ya. Hmm. Berarti dapat Tmax-nya 3,5 dibagi V0x. Final X. Nah, mau dia di minimum atau di maksimum? T-nya sama. Bukan T-nya sama, Y-nya sama kan? Oh ya, Y-nya sama. Sama-sama 0. 0. Berarti kalau persamaan Y-nya kita bisa pakai persamaan yang sama, yaitu persamaan 6. Yang 0,7. Mm. Berarti tinggal Tmax-nya kita masukin ke sini. Berarti berapa tuh? 5. 3,5 per V0x sama dengan 0,7. Berarti dapat V0x-nya 5 ya. Hmm. 5 meter per second. Sek- Kayak gitu. Jadi supaya dia nggak terlalu jauh dan pas banget di ujung sini, kecepatannya harus 5 meter per second. Kayak gitu. Oke? Oke. Oke, sampai sini aman? Oh, udah aman. Oke. Udah habis ya waktunya? Iya, udah 90 menit. Oke, ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu ya. Oke. Nanti minggu depan berarti kita ya bebas mau tetap kinematika atau lanjut materi gitu. Kalau Oke. oke, ada. Oke, ini aku Makasih. ya. Nanti aku share link itunya di grup ya. Apa? Oh iya. Rekaman sama catatan. Oke. Oke.